Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memasuki masa reses persidangan, periode di mana setiap anggota Dewan Perwakilan Daerah melakukan kegiatan di luar gedung, terutama untuk berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan reses bagi anggota Dewan menjadi sangat penting dan strategis, karena pada masa reses, para anggota dengan kesempatan turun langsung menemui masyarakat di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi dari konstituennya. Memasuki masa reses perdana tahun 2026, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro juga sudah banyak yang melakukan kegiatan menemui konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing. Redaksi telah merangkum beberapa kegiatan seputar kegiatan di masa reses para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. Berikut liputan khususnya untuk Anda. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, anggota Dewan berkewajiban. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro, Insinyur Deswan dari Partai Nasdem, kembali turun langsung menyapa konstituen dalam agenda reses perdana tahun 2026. Ia menemui warga di daerah pilih Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan pada Jumat 30 Januari 2026. Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, Deswan dari Partai Nasdem kembali turun langsung menyapa konstituen dalam agenda reses perdana tahun 2026. Anggota DPRD Kota Metro ini menemui warganya di daerah pilih 2 yang meliputi Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan pada Jumat 30 Januari 2026. Kegiatan reses bertujuan untuk menjaring apresiasi warga. Pertemuan Deswan dengan warga berlangsung di kediaman bidan Rosnilam, Jalan Kamboja 5, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Dengan penuh semangat dan harapan, masyarakat antusias datang dan menyampaikan berbagai hal yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut banyak masukan disampaikan warga, mulai dari kurangnya penerangan jalan lingkungan, perbaikan jalan pinggir ledeng, dan bantuan sosial yang kondisinya perlu perhatian serius. Menanggapi deretan aspirasi tersebut, Deswan menegaskan komitmen sebagai wakil rakyat untuk terus mengawal suara masyarakat. Selain itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro juga meminta masyarakat Kota Metro untuk dapat bersabar terkait kondisi fiskal keuangan daerah Kota Metro. Parah, sudah bertahun-tahun tidak bisa dilaksanakan. Tapi itu sekali lagi itu adalah wewenang dari provinsi, karena jalan itu adalah jalan inspeksi dari saluran irigasi. Nah itu tadi, makanya ini koordinasi terus dengan pihak dari provinsi wilayah itu bisa mereka laksanakan. Karena itu kalau kita laksanakan juga itu tidak merupakan aset bagi penambahan aset bagi pemerintah kota. Dengan adanya efisiensi, langkah-langkah Dewan apa saja? Ya, kita koordinasi dengan pemerintah kota, seperti apa yang mereka lakukan. Mungkin ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk kerjasama dengan pihak swasta dalam hal pembangunan. Kemudian mungkin akan dikarenakan adanya efisien anggaran dari pemerintah pusat. Dengan adanya efisien anggaran, tentunya menjadi tantangan untuk memilah mana usulan yang menjadi skala prioritas pembangunan. Tahun 2025, mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa memang kondisi perekonomian. Kebetulan saya sedang berada di tengah-tengah masyarakat saat ini Pak, di wilayah Sumbersari dan Reja Mulyo. Dan isu ini sebenarnya sudah sangat lama saya dengar sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Dan yang saya temukan adalah banyak masyarakat, dan kebetulan ini ada medianya untuk menyalurkan, ada bagian legislasinya, ada pihak eksekusinya juga ada. Nih Bapak Lurah yang bisa secara vertikal nanti bertanya kepada lembaga di bawah Bapak ya Pak. Jadi masyarakat kita itu banyak mengeluhkan dan mencemburui dalam hal ini bantuan sosial. Nah,
Pertanyaan saya, apakah kebijakan-kebijakan itu tidak bisa direview, Pak? Jadi ada rumah tangga yang mungkin dalam hal ini dulu mendapatkan, sekarang masih mendapatkan, padahal posisinya sudah tidak layak lagi menerima. Atau dulu dia menerima, sekarang tidak menerima lagi, padahal sebenarnya butuh. Sebenarnya itu bisa menjadi masukan bagi lembaga terkait, dan dalam hal ini bisa dikawal oleh Pak Deswan sebagai pihak legislasi anggaran. Masyarakat itu ingin, mungkin yang tadinya merasa sudah mampu sekarang posisi terpuruk dan misalnya sudah rentan tanpa berpenghasilan dan sebagainya, menjadi prioritas juga untuk mendapatkan itu. Atau yang dulunya mendapatkan sekarang dinilai tidak layak mendapatkan lagi, mungkin bisa dicoret dalam hal itu, seperti itu. Menurut saya pribadi ya Pak ya. Itu aja Pak masukannya. Juga permasalahan bagi mereka juga. Permasalahan ini berjalan Pileg ini bukan permasalahan dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesepuh kita, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Juga yang terhormat dari Sekretariat DPRD Kota Metro, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan. Dan terus juga terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk reses kali ini. Pak Lurah, Mas Wadadi, yang saya hormati juga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah agar bahwa Dari Kota Metro, Rahmat Taufik melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Tekanan fiskal membayangi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2026. Seiring turunnya dana transfer dari pemerintah pusat, kondisi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro meminta pemerintah Kota Metro segera menyiapkan langkah strategis agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro mendorong dan meminta pemerintah Kota Metro segera menyiapkan langkah strategis agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu. Kondisi ini jika tekanan fiskal membayangi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun 2026. Hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Evril Hadi, saat melaksanakan reses di kediaman warga Jalan Jawa, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, pada Jumat 30 Januari 2026. Menurut Evril, anggota Komisi 2 DPRD Metro, penurunan dana transfer harus direspon dengan penguatan kebijakan fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, Evril, legislator Partai Nasdem ini, menilai pemerintah Kota Metro perlu menyusun skala prioritas belanja yang lebih ketat. Program-program strategis dan pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi fokus utama meski kondisi fiskal mengalami tekanan. Selain penguatan PAD, DPRD Metro juga mendorong pemerintah daerah untuk berkreasi menjemput program-program dan pemerintah pusat yang memiliki korelasi terhadap daerah Kota Metro, salah satunya di bidang pertanian.
April menambahkan masyarakat Metro Utara menyampaikan usulan seperti penerangan lampu jalan, tiang listrik, drainase tersier, dan perbaikan infrastruktur jalan. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini atau malam ini kita melakukan reses di Kelurahan Banjarsari. Jadi seperti yang kita lihat bersama banyak sekali usulan dari masyarakat. Tapi sekali lagi saya menyampaikan kepada masyarakat dan secara terbuka menyampaikan bahwa usulan itu nanti akan kita tampung, akan kita lihat di dalam kemampuan finansial kita, kemampuan fiskal. Jadi kalau yang muncul tadi ya salah satunya masih banyak infrastruktur, tapi yang paling banyak mendominasi karena Metro Utara ini terutama Kelurahan Banjarsari daerah pertanian, jadi banyak usulan-usulan yang terkait dengan drainase tersier yang menunjang pertanian yang ada. Ya kalau kita lihat sekali lagi Banjarsari ini ya salah satu daerah pertanian ya, di samping tersier yang untuk menunjang produktivitas pertanian yang ada di Kelurahan Banjarsari, dan juga memang ada beberapa infrastruktur jalan dan yang memang rusak, yang itu memang harus kita prioritaskan di perencanaan pembangunan di tahun 2020, termasuk ada beberapa usulan terkait dengan lampu jalan, tiang jalan, dan lain-lain. Jadi tadi ya semuanya kita tampung dan nanti akan kita lihat apa keuangan atau fiskal kita di tahun 2020. Karena kan reses ini untuk perencanaan pembangunan tahun 2020. Ya kita sudah beberapa kali rapat ya dengan pemerintah Kota Metro melalui TAPD terkait dengan efisiensi pengelolaan anggaran, dana transfer dari pemerintah pusat. Ya, tentunya kita harus melihat skala prioritas termasuk pembangunan yang ada di Metro Utara ini kita lihat yang karena kemampuan keuangan kita yang terbatas dan kita juga mengharapkan pada pemerintah berkreasi menjemput program-program dari pusat yang ada korelasinya kepada daerah terutama di bidang pertanian. Pemerintah pusat itu sangat gencar di bidang pertanian, mungkin pemerintah Kota Metro bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan itu salah satunya. Yang samping itu kita mengoptimalkan PAD yang ada di pemerintah. Ya kalau kita tentunya secara afiliasi politik, saya sebagai anggota DPRD Kota Metro dari fraksi Nasdem, kita sudah berkomunikasi dengan fraksi Nasdem provinsi, dan saya dengar juga pemerintah Kota Metro sudah melakukan komunikasi itu, dan kelihatannya tahun 2019 itu akan dilakukan. Nah itu jadi ya, kita sudah berkomunikasi melalui jalur kita masing-masing, kita di inisiatif ya teman-teman kita yang satu partai atau satu fraksi, ya pemerintah kota juga mungkin sudah berkomunikasi. Ya harapan kita pemerintah Kota Metro memang harus lebih agresif dan lebih aktif untuk menyelesaikan terkait dengan pembangunan atau perbaikan jalan. Seperti di musyawarah kecamatan Metro Utara kemarin yang diselenggarakan tanggal 28 ya, 28 saya juga melaporkan bisa terpasang lampu jalan. Begitu juga dengan RW yang lain. Ada beberapa jalan perbaiki komisi 2 yang salah satunya kesehatan, pendidikan dan lain. Kalau ada isu-isu terkait dengan kesehatan dan pendidikan terkait dengan yang usulan melalui saya mengakui belum sepenuhnya bisa dipenuhi 100%. Baik itu infrastruktur. Tim redaksi Kota Metro Rahmat Tobik melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV.